Bang, mengiklankan video menggunakan Google ADS, apakah itu efektif? Jawabannya adalah tidak. Ya, tetapi ada juga yang efektif. Artinya di tengah-tengah. Kok bisa begitu, Bang? Begini, Bos. Ini penjelasannya ya. Ada yang mengiklankan salah satu videonya menggunakan Google ADS, itu videonya view-nya meledak, subscribernya meledak, tapi ingat, itu juga tidak dihitung jam tayangnya dari video yang teman-teman iklankan. Artinya jam tayangnya memang bertambah tapi tidak dihitung sebagai persyaratan menjadi program partner YouTube. Ya, dari video tersebut. Tetapi kalau video tersebut berhasil merekomendasikan videomu yang lain, itu baru dihitung. Kalau subscribernya itu tetap dihitung. Makanya banyak sekali setelah menggunakan iklan Google ADS itu subscribernya melonjak tinggi tetapi tidak ada perkembangan terhadap channelnya. Tetapi ada juga yang mengiklankan video menggunakan Google ADS ternyata berhasil merekomendasikan video dia yang lain, dan kebetulan video yang berhasil direkomendasikan tersebut ada isinya. Artinya ada hook yang bisa diterima oleh subscriber ataupun penonton di luar subscriber, itu juga cepat monet. Itu ada beberapa ya, tetapi juga itu tidak banyak. Artinya sebenarnya kalau dipikir-pikir, apakah seperti judi beriklan di Google ADS itu? Sebenarnya ya semuanya sih kalau dipikir-pikir judi juga, Bos. Ya, judi juga. Judi itu apa sih? Adanya, judi itu adanya adalah harapan, ya. Judi itu menjanjikan kemenangan, menjanjikan kesuksesan, menjanjikan harapan. Tapi dari sekian banyak yang beriklan, apakah semuanya akan sukses? Jawabannya adalah tidak. Karena itu merupakan produk bisnis ya, merupakan produk bisnis. Tidak ada satupun konten kreator yang membagi ilmunya setelah itu teman-teman tiru dan itu bisa sesukses mereka, itu tidak ada. Tetapi kalau lebih ke pembelajaran, lebih ke saling berbagi ilmu, itu benar. Saling bertukar pengalaman, itu benar. Ya, jadi itu ya. Sebenarnya tidak ada, sekali lagi, tidak ada yang bisa menjamin dengan mengiklankan videomu di Google ADS atau produk dari YouTube itu nanti teman-teman akan sukses menjadi seorang konten kreator, terutama menjadi konten kreator di YouTube ini. Ya. Seperti teman-teman sendiri ya, seperti teman-teman sendiri mulai dari lahir, sekolah, sampai lulus sekolah, kuliah, itu sebenarnya juga produk judi. Kok bisa produk judi seperti itu, Bang? Judi itu kan sekali lagi ya, judi itu adalah harapan, Bos. Judi itu adalah harapan, ketidakpastian. Cuma harapannya menang ada, tapi belum tentu menang juga. Jadi teman-teman disekolahkan oleh orang tua, lulus sekolah, setelah itu kuliah, lulus sampai lulus, apa ada harapan? Kira-kira, apa menjamin dari semua itu setelah itu teman-teman bakalan sukses? Enggak. Berapa banyak orang yang disekolahin orang tua dengan biaya ratusan juta ternyata nggak sukses juga. Jadi konten kreator YouTube pun nggak sukses juga. Itu banyak juga. Iya kan? Akhirnya mempertanyakan, berarti itu judi dong, Bang. Jawabannya adalah iya, orang tuamu juga judi juga. Membesarkan kamu, menyekolahkan kamu dengan harapannya supaya kamu itu menjadi orang sukses. Toh ternyata nggak sukses juga. Judi juga kan? Ratusan juta yang sudah dikeluarkan oleh orang tuamu, apakah itu nggak judi? Terus yang didapat orang tuamu apa? Nggak ada, orang buktinya kamu juga nggak sukses. Tapi itu kan kewajiban orang tua, betul. Itu adalah kewajiban orang tua membesarkan, setelah itu menyekolahkan sampai sepinter-pinternya, setinggi-tingginya. Kalau itu adalah patokanmu, ya mudah-mudahan nanti anakmu juga nurun kayak kamu. Iya kan? Kamu udah mati-matian nyari biaya sekolah, setelah itu anakmu ternyata nggak sukses juga. Nah sudah, itu kan tanggung jawabmu. Sebenarnya kamu judi juga. Jadi itu ya jawaban dari saya. Kalau dibilang judi adalah iya. Kalau mungkin teman-teman ada harapan, kalau memang channelmu itu bagus, sebenarnya semuanya feeling ya. Kalau memang ada salah satu video teman-teman yang memang pengen diiklankan, iklan itu kan membeli traffic, Bos. Ya, iklan itu membeli traffic. Google ADS itu membeli traffic. Jadi yang seharusnya videomu tidak direkomendasikan, maka akan direkomendasikan ke sana. Jadi kalau kebetulan feelingmu bagus, videomu juga bagus, kamu iklankan itu juga bagus, walaupun video kamu yang lain itu jelek,
Ternyata video yang kamu iklankan tersebut berhasil merekomendasikan videomu yang lain, maka ada kemungkinannya cepat monet ya. Tapi juga sekedar monet. Karena hak iklan itu setelah kamu iklan, maka penyebaran rekomendasinya juga tidak disebarkan ke yang satu tema juga. Disebarkan secara random. Gak mungkin kamu mengiklankan videomu di Google ADS, sedangkan videomu itu masih biasa saja, subscribermu juga masih biasa saja. Setelah itu dari sistem itu ditampilkan di beranda channel yang satu tema denganmu, itu channel besar, gak mungkin. Kenapa? Mau disodorkan videomu kalau channel besar, tampil di berandanya dia, gak bakalan diklik juga. Itu Google tahu datanya itu. Jadi video kamu juga bakalan disebarkan ke pemula juga yang kemungkinan adalah mensubscribe channelmu, menemukan channelmu. Tapi kalau disebar ke berandanya YouTuber besar, kemungkinan iya, tapi presentasenya kecil karena YouTube tahu kamu dia YouTuber besar atau kreator besar, disebarin videomu yang biasa-biasa saja, nggak mungkin menjadi inspirasi bagi mereka juga. Ya, nggak mungkin juga secara umum ya, secara umum nggak mungkin juga mereka mau mengklik karena mereka sudah nggak ngurusin lagi. Yang penting fokusnya dia, polanya dia udah berbeda. Channel besar ini adalah fokusnya adalah memperkuat personal branding, setelah itu ide konten dan segala macam, video bagus dan segala macam. Nah, ngapain ngurusin YouTuber pemula? Apakah itu salah? Enggak. Kenapa? Mereka juga pernah babak belur, pernah ada di posisi kamu. Kamu belum pernah menjadi YouTuber besar. Makanya YouTuber kecil itu ngomongnya gampang sekali. YouTuber besar itu sombong-sombong, bukan sombong. Mereka pernah ada di posisi kamu belum pernah ada di posisi channel besar. Mempertahankan real time, mempertahankan personal branding itu susah. Ya. Jadi kalau kesuksesan sampai 100.000 subscriber, 200.000 subscriber, mempertahankan penonton itu lebih susah daripada mengejar monet, bos. Jadi itu yang perlu dimaklumi. Oke, bisa diterima ya. Jadi tidak ada jaminan juga. Tetapi sekali lagi itu keputusannya di teman-teman sendiri. Kalau memang merasa videomu bagus, ya sudah gas saja. Mau diiklankan, iklankan saja. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah video yang kamu iklankan tersebut tidak dihitung jam tayangnya sebagai syarat menjadi program partner YouTube. Tapi kalau video yang lain yang direkomendasikan dari video yang kamu iklankan itu baru dihitung. Ya, untuk bisa sharing dan segala macam supaya teman-teman juga nggak salah, teman-teman bisa gabung menjadi member VIP. Nomornya yang saya taruh di kolom komentar, yang saya kasih pin, itu harganya 500.000. Ayo kita sama-sama sharing. Saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman dengan riset-riset dari puluhan channel yang saya gunakan untuk riset. Ya, kalau yang mengikuti Insan Tutor dari awal pasti sudah tahu channel apa saja yang saya gunakan untuk riset. Puluhan channel, ada yang kebenet, ada yang gagal monet, ada yang pengajuan nggak diterima, bahkan ada yang dihapus oleh YouTube, bahkan ada yang main VPN, setelah itu channel di-banned, AdSense ditutup dan segala macam. Itu adalah riset-riset yang pernah saya lakukan dan itu saya bagi buat teman-teman. Tentunya itu juga tidak gratis ya, tentunya tidak gratis. Ya 500.000 itu aja, sekali bayar. Bonusnya apa? Bonusnya teman-teman fokus di pembuatan video. Kalau dulu saya mikirkan subscriber, mikirkan video, mikirkan subscriber, belum lagi mikirkan video. Sekarang teman-teman fokus di pembuatan video saja, subscriber urusan saya. Nah, sudah kan? Hanya satu fokus saja kan, perbaiki videomu, ada isinya, bukan dari segi dari segi visualnya ya, karena HP-mu juga jelek, HP-mu juga butut, mau dipaksakan bagus juga nggak mungkin. Setidaknya ada isi yang bisa ditangkap oleh subscribermu atau mungkin penonton di luar subscribermu. Videomu itu tentang apa, membahas tentang apa, sambil memperkenalkan personal branding. Oke, personal brandingmu, channel brandingmu, sambil pelan-pelan memperkenalkan kamu itu siapa. Saya bantu subscriber minimal sampai 1.000 subscriber sebagai syarat pengajuan menjadi program partner YouTube. Masalah video, urusan teman-teman, kita berbagi tugas. Ya, nggak usah beli-beli subscriber, beli-beli jam tayang segala macam, nyungsep.
Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.